Orang pincang itu hanya dengan satu tangan bisa meloncat sambil bertumpu pada tongkat, lalu dengan satu tendangan melayang. Bola di kakinya melanggar hukum fisika dan meluncur dengan kecepatan 200 km per jam. Sekejap menghancurkan beberapa rintangan yang terbuat dari papan plastik kayu kaca anti peluru dan granit seberat ribuan kilogram. Perlu diketahui tantangan ini diatur pada jarak 50 meter dari lapangan. Beckham pun hanya bisa menghancurkan 5 papan. Sejak itu tidak ada yang bisa memecahkan rekor. Tapi pria itu dengan mudah melakukannya. Ternyata pemuda ini adalah raja bola sebelumnya. Hanya karena di final Piala Dunia Puncak Dunia dia tiba-tiba meninggal mendadak. Detik berikutnya dia secara tidak sengaja masuk ke tubuh seorang orang pincang yang sakit parah di ranjang. Saat dia melihat berita kematian raja bola, dia sadar bahwa dirinya benar-benar sudah mati. Sekarang dia berada di tubuh seorang pincang. Saat pemuda itu terbangun, ayahnya buru-buru menenangkannya. Berjanji akan terus membawanya untuk pengobatan. Percaya bahwa selama pengobatan terus dilakukan, dia pasti bisa kembali berdiri dan bermain bola. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu dari penanggung jawab lapangan. Meminta ayah segera ke lapangan, karena khawatir dengan anaknya. Ayah membawanya ke lapangan. Saat ayah menemui tamu, pemuda itu sendirian berkeliling lapangan. Tak sengaja melihat alat latihan yang dulu ia tinggalkan. Melihat alat itu, pemuda itu teringat kondisi tubuhnya sekarang. Sedikit menyesal, tapi tidak terlintas untuk menyerah. Dia kembali berdiri di depan bola, siap mencoba kemampuan tubuh ini. Pemuda itu sangat terkejut. Tidak menyangka tubuh ini begitu hebat. Meski pincang, dia bisa menampilkan 70% kemampuan raja bola. Saat itu investor mengetahui kaki pemuda itu pincang, maka meminta ayahnya menyerahkan lapangan. Ayah berusaha keras menjelaskan, berharap mendapat waktu untuk tim. Tapi investor menolak, mengaku sebagai pebisnis, hanya peduli keuntungan. Setelah itu mengejek ayahnya. Tapi tak sengaja melihat papan batu yang baru saja ditendang pemuda itu. Dia terkejut tantangan itu berhasil dipecahkan. Sedangkan pria di sampingnya tidak terkesan. Bilang tendangan tanpa teknik itu biasa saja. Kapten mendengar itu langsung marah. Bilang dia tidak tahu langit tinggi bumi luas. Tendangan barusan melaju 200 km per jam. Dan menembus banyak rintangan lalu tepat masuk gawang kecil. Melihat pria itu tetap tidak puas, Kapten dengan kesal menantang timnya. Pria itu menerima tantangan. Pertandingan pertama menggunakan makanan sebagai bola. Tidak hanya harus masuk ke gawang, makanan juga tidak boleh rusak. Kapten sombong bilang, jika salah satu dari 10 pemain mereka menang. Mereka menang. Nada sombong itu membuat semua marah. Pemain muda segera minta bermain. Pemain pertama berhasil menendang semangka ke gawang, mendapat sorakan meriah. Tapi saat ganti tomat, pemain mencoba cara yang sama, tapi lupa tomat terlalu rapuh. Hasilnya satu tendangan langsung menghancurkan tomat. Pertandingan berikutnya lebih sulit, menggunakan telur. Pemain langsung kehilangan semangat, menyerah begitu saja. Kapten menertawakan, sombong meminta semangka tomat dan telur dibawa. Untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya, dia hanya menapak ringan. Semangka dan tomat langsung terbang bersamaan. Semua yang melihat terkejut. Tantangan kontrol bola kedua lebih sulit. Bola harus mengikuti jalur tertentu, tidak boleh menyentuh rintangan. Akhirnya harus masuk gawang. Kesempatan bermain tak terbatas. Yang menggunakan lebih sedikit kali menang. Aturan itu membuat semua terkejut. Sejarah belum pernah ada yang melakukannya. Kapten percaya diri, langsung mengatur posisi menendang. Sayangnya tendangan terlalu keras mengenai gelas kertas. Dia cepat mengatur ulang arah dan menendang bola kedua. Kali ini berhasil melewati rintangan dan masuk gawang. Cepat dia mencoba ketiga kalinya. Semua berhasil. Saat giliran tim pria dan ayahnya, para pemain menunduk. Tidak ada keberanian untuk masuk lapangan. Pria itu maju ingin bermain, tapi ayah ingin menjaga kakinya. Masih ada kesempatan pulih. Akhirnya ayah masuk paksa, tapi tidak mampu menyelesaikan tantangan tinggi ini. Pria itu melihat dan mengajari ayah teknik menyelesaikan tantangan. Ayah mengikuti teknik itu.